Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rahmawati, NIM 12306193057. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya berkuliah secara online atau daring. Kasus COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada bulan Februari 2020, di mana COVID-19 ini menyerang hampir di seluruh negara yang ada di dunia, salah satunya di Indonesia. Dan hal ini menyebabkan segala aktivitas atau kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah harus terpaksa diberhentikan dan dilakukan di rumah masing-masing. Baik dari segi pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Semua harus dilakukan dari rumah masing-masing. Artinya, dilakukan secara online. Di mana hal itu tentunya sangat membutuhkan penyesuaian yang tidak sebentar untuk semua kalangan, terutama untuk dalam dunia pendidikan, baik guru, siswa, mahasiswa maupun dosen. Karena biasanya pendidikan atau pembelajaran dilakukan secara tatap muka secara langsung di kampus. Dan harus sekarang karena pandemi ini harus dilakukan di rumah masing-masing. Pertama kali pembelajaran online dilakukan tepatnya pada bulan Maret, pertengahan bulan Maret, di mana semua harus dilakukan dari rumah masing-masing. Tentunya dalam dunia pendidikan, hal itu membuat para dosen atau pihak sekolah atau kampus itu memikirkan bagaimana caranya pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan efektif dan kondusif walaupun menggunakan media online. Media apa saja yang harus digunakan? Tentunya hal itu membutuhkan penyesuaian yang tidak sebentar, di mana semuanya baik dari mahasiswa dan dosen masih sangat awam dengan sistem pembelajaran yang seperti ini di awal. Dan hal itu menyebabkan di awal pembelajaran secara online kemarin itu tidak kondusif dan tidak efektif, di mana kadang tidak on time ataupun dipindahkan di jam malam. Kadang juga banyak kendala dalam pembelajaran online ini, di mana terkadang sinyalnya tidak bersahabat dan juga biasanya tidak on time. Kalau di rumah itu biasanya banyak yang tidak bisa fokus menerima pembelajaran atau menerima materi. Jadi selama pembelajaran online ini saya banyak banget yang harus saya sesuaikan, terutama untuk bisa tetap fokus dalam menerima materi walaupun itu harus dilakukan di rumah. Biasanya di rumah itu jauh lebih lingkungannya tidak kondusif karena banyak anak kecil atau banyak yang ada tamu, atau kalau tidak seperti itu biasanya jaringannya juga tidak mendukung. Dari pembelajaran online ini sebenarnya masih mudah buat dilakukan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T, di mana di sana pastinya jauh lebih kesulitan untuk melakukan pembelajaran secara daring ini. Di awal pembelajaran kemarin itu rasanya benar-benar sangat capek dan melelahkan karena banyak perubahan yang mau tidak mau harus diterima secara cepat untuk bisa melanjutkan pembelajaran ini.
di mana kita harus tetap bisa berkonsentrasi dalam menerima materi saat presentasi, saat menggunakan media WA, Zoom, e-learning, maupun YouTube. Semua itu harus bisa kita terima. Namun, kadang banyak materi yang juga tidak bisa saya terima karena saya tidak bisa fokus. Saya tidak bisa sefokus saat pembelajaran di kampus. Karena keadaan lingkungan yang tadi yang tidak kondusif itu biasanya menyebabkan konsentrasi saya itu terpecah saat pembelajaran berlangsung. Tapi dari pembelajaran secara online ini membuat saya mengerti bagaimana harus bisa membagi waktu, yang harus mengerjakan tugas secara tepat dan tepat waktu untuk dikumpulkan, karena banyak juga tugas yang diberikan dengan deadline yang biasanya hampir bersamaan. Jadi saya harus benar-benar pintar dalam membagi waktu. Saya juga benar-benar melatih tanggung jawab saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini, khususnya di semester yang saat ini saya jalani dengan keadaan yang ada. Terus juga melatih kesabaran saya, karena saat kondisi jaringan tidak bersahabat atau jaringan susah, itu sangat menjengkelkan buat saya. Di saat saya semangat dalam mengikuti pembelajaran, ternyata jaringannya tidak bersahabat, dan itu membuat saya kesal. Tapi dari situ saya belajar bagaimana ternyata ada hikmah, banyak juga hikmahnya dari peristiwa ini, dari pandemi ini, di mana saya bisa benar-benar bertanggung jawab dengan tugas yang harus saya selesaikan untuk perkuliahan ini. Dan saya mencoba untuk tetap terus semangat walaupun keadaannya seperti ini. Tetap semangat dalam meraih cita-cita, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan secara online ini walaupun keadaannya tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena semuanya itu butuh penyesuaian, dan semakin lama juga semakin terbiasa dengan keadaan yang ada. Lebih tepatnya mencoba untuk tetap belajar dan belajar lagi dengan keadaan yang ada ini. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan itu benar-benar harus diperhitungkan dengan tepat saat menggunakan media online ini, terkhususnya dalam hal pembelajaran atau pendidikan. Saya rasa cukup sekian pengalaman saya. Ada kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.